Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang pastinya sudah sangat kita kenal. Yakni perusahaan ini merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Sekaligus merupakan saham yang berada di dalam Bursa Efek Indonesia yang merupakan memiliki market cap terbesar di Indonesia. Market cap mereka itu sempat menyentuh titik 1 kuadriliun atau 1000 triliun rupiah. Tapi pada hari ini mulai menurun lagi sehingga sudah mencapai titik di bawah 1000 triliun. Tepatnya di 900-an triliun rupiah. Yakni adalah Bank Sentral Asia Tbk dengan kode emiten BBCA. Alasan saya membahas saham yang satu ini pada hari ini, yakni ketika video ini diupload, maka tanggal 24 sudah diupload, maka tanggal 25 itu adalah come date-nya. Ya, memang selang waktu daripada come date dividen daripada perusahaan ini memang cuma 1 hari ya, karena baru sempat bikin videonya. Ya, seperti yang tadi saya sebut bahwa BBCA ini akan membagikan dividen. Dividen yang akan mereka bagikan itu sebesar 17,9 triliun rupiah. Wow, ini sudah menyentuh angka 10 triliun ke atas. Dan berapa sih dividen yield daripada dividen yang akan dibagikan oleh BBCA ini? Kalau kita hitung, maka dividen yield yang bisa kita dapatkan itu sebesar 1% lebih. Ya, memang cukup kecil sih teman-teman, tapi harus diingat bahwa valuasi daripada BBCA ini juga udah cukup mahal. PBV-nya aja sendiri sudah 4 kali lipat lebih teman-teman. Meskipun mereka baru melakukan stock split, tapi tetap meskipun kalau kita lihat di sini cuma 7 ribuan, tapi market cap-nya itu sebesar 967 triliun rupiah. Besar banget teman-teman. Ya, kalau kita lihat dividennya yang cuma 1% lebih ini, maka bukan menjadi daya tarik untuk kita berinvestasi ke dalam saham yang satu ini. Tapi apa yang membuat saham yang satu ini dapat mencapai market cap yang begitu besar? Dan juga dikatakan bahwa saham ini merupakan saham yang aman untuk diinvestasikan untuk jangka lama. Ya, kalau saya sendiri menemukan bahwa saham ini menarik karena memang usaha yang dijalankan oleh BBCA ini tiap tahun selalu meningkat. Kalau kita lihat di sini dari laporan keuangannya dari tahun ke tahun itu pasti mengalami peningkatan. Kecuali pada tahun 2020 ada sedikit penurunan ya. Tetapi pada tahun 2021 itu langsung terbang melebihi daripada tahun 2018, 19, 20. Jadi begitulah bagaimana BBCA dapat mempertahankan posisinya sebagai raja IHSG. Saya juga sendiri melihat banyak sekali teman-teman saya yang kalau ingin investasi pasti bilangnya, oh kayaknya BBCA ini menarik nih. Oh kayaknya BBCA ini paling aman kalau mau diinvestasikan. Ya, ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa tiba-tiba dibilang gitu. Tapi memang karena BBCA ini udah terkenal kenaikan sahamnya itu selalu konsisten naik ke atas. Ya, kita akan melihat sejarah daripada BBCA ini. Saya mencari informasinya di websitenya itu tidak ada. Jadi hanya saya cari di Wikipedia. Di sini kita lihat sejarah daripada BBCA yang merupakan bank sentral, bank swasta terbesar di Indonesia. Didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting daripada Salim Group. Bagi teman-teman yang tidak kenal Salim Group itu adalah induk daripada Indofood dan juga perusahaan-perusahaan sawit yang cukup besar. Dulunya BBCA merupakan bagian daripada mereka, tapi karena krisis pada tahun 1998, keuangan daripada Salim Group itu kritis. Akhirnya mereka melepas BBCA, dijual kepada siapa? Yakni adalah salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yakni adalah Jarum, yang juga di dalamnya ada bersaudara Hartono yang merupakan orang terkaya di Indonesia. Ya, inilah bagaimana BBCA ini dipindah tangankan. Perjalanan mereka yang dari tahun 1957 sampai sekarang menjadi bagian daripada Jarum. Kalau kita lihat sendiri dari bisnis yang dijalankan oleh BBCA ini memiliki aset ribuan triliun rupiah teman-teman. Kalau kita dapat lihat di sini aset daripada BBCA itu sebesar 1.228 triliun dan total kredit mereka 637 triliun. Nah, inilah sumber pendapatan mereka, yakni daripada kredit sehingga dapat mendapatkan laba bersih yang cukup tinggi teman-teman ya, sekitar 5%-an gitu. Lalu mereka memiliki kantor cabang ribuan, mesin ATM 18.000 lebih dan juga nasabah
sebanyak 28 juta lebih. Dari data tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa BPCA ini sangat dipercaya sebagai tempat para penabung untuk menaruh uang mereka ataupun kepada para debitur untuk meminjam uang daripada bank tersebut, karena memang BPCA ini terkenal dengan pelayanannya yang sangat memuaskan ya, bahkan dari hulu ke hilir itu pelayanannya wow, memang mantap teman-teman. Kalau teman-teman pernah datang ke kantornya BBCA, itu dari satpamnya, dari CS-nya, dari tellernya, lalu lagi ada yang menjadi agent-agentnya di sana, itu semuanya pelayanannya itu sangat memuaskan. Ya, kayak mereka membawakan energi positif yang sangat menyenangkan bagi kita, sehingga kita juga terefek dengan baik. Ya, itulah tentang BBCA, sehingga saya tidak ragu lagi bahwa bisnis mereka ini akan bertahan sangat-sangat lama. Selanjutnya kita akan melihat pemegang saham daripada BBCA ini, karena wah, bisnisnya bagus dong, salesnya, pemegang sahamnya juga bagus ya. Kita akan lihat sama-sama di sini dengan posisi masyarakat sebesar 45% dan PT Dwi Muria Investama Andalan merupakan salah satunya pemegang saham yang dapat kita lihat di sini. Di sini saya sudah buka dan tidak ada masalah daripada PT Dwi Muria sih. Jadi aman-aman aja, langsung aja kita masuk ke key statistik. Kebetulan kuartal keempat 2021 sudah disajikan, kita tinggal lihat aja. Lalu kita lihat fundamental operating profitnya lebih besar daripada net profit, menandakan bahwa BPCA ini operatingnya cukup bagus karena menyumbang banyak sekali porsi pendapatan. Dengan PR-nya 30 kali udah cukup mahal bagi saya, karena memang PBV-nya sendiri udah 4,7 kali lipat. Mahal banget. Dengan operating profit margin 44%, nice. Net profit margin 35%, nice. Dengan quick ratio-nya 100%. Jadi aman-aman teman-teman. Lalu untuk turnover-nya tes terakhir, yaitu kita tidak perlu lakukan lagi sih. Ini udah pasti otomatis bagus banget dengan turnover-nya sebesar 239 miliar rupiah. Sangat liquid. Tetapi bagi saya ini memang valuasinya udah mahal banget sih. Wah, bayangkan ini merupakan saham sejuta umat. Udah banyak sekali yang memberi saham ini sehingga harganya itu udah terdongkrak tinggi banget. Jadi karena itu saya tidak tertarik kepada BBCA ya. Bahkan dari dividennya cuma 1% lebih nggak menarik lagi sih. Tapi memang BBCA ini memiliki banyak sekali prestasi yang patut dibanggakan. Merupakan raja IHSG dari beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang. Ya, demikian tentang pembahasan BBCA yang akan segera membagikan dividen 1% dividen yield yang merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.